Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini Jeffrey Wow Channel pengen mengunjungi sebuah kawasan perumahan elit di daerah Cirebon. Setelah melihat-lihat, kita pun akan berbincang nih sama salah satu marketing directornya. Kita akan ulas setajam silet mengenai informasi perumahan Greenland Sendang ini, teman-teman. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Tetap di Jeffrey Wow Channel. Di acara kita Jeffrey Wow Channel. Kali ini saya bersama Pak Bambang ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya rumah adalah tempat idaman istirahat untuk kita semua. Rumah adalah merupakan tempat kita berkumpul bersama keluarga. Tapi rumah seperti apa pilihan kita masing-masing punya selera. Kali ini saya bersama Pak Bambang akan mengulas beberapa informasi yang mungkin beredar di beberapa kalangan masyarakat, teman-teman. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Pak Bambang ini menangani pembangunan perumahan. Rumahnya Greenland Sendang namanya. Greenland Sendang. Greenland Sendang itu ada klaster. Oke. Ada dua klaster. Dua klaster. Klaster Rivera 1 dan Rivera 2. Klaster Rivera 1 dan Rivera 2. Oke, yang sampai sekarang sudah berjalan ke klaster berapa? Dua-duanya sudah jalan. Dua-duanya sudah ya, jalan. Karena yang klaster satunya sudah hampir habis. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan pertama nih untuk Pak Bambang. Kira-kira sudah berapa lama nih terjun di dunia seperti ini, Pak? Berapa lama ya? Kalau saya jadi marketing perumahan sudah sejak tahun 1991 guys ternyata. Sempat absen memang. Sempat absen. Sudah mungkin absen bank sampah 3-4 tahunan. 3-4 tahun. Ya, kebetulan ini PT Jaya Land Sejahtera ini dulu ada temen yang kerja bareng di PT sebelumnya itu bekerja di PT Jaya Land ini. Tahu-tahu datang ke saya minta kerjasama untuk market. Saya awal tahun 93 itu menangani satu kawasan itu. Saya berposisi pada marketing juga. Suruh jual yang tipenya asing buat saya karena saya bukan orang teknik ya. Ada nama tipe vernacular, Indis, yang itu bahasa Belanda. Oke, pakai bahasa Belanda. Nah, saya perlu tahu kayak apa kan gitu, kayak gini. Pada waktu itu saya itu baru belajar kira-kira 1 tahunan, 1 tahun, belum begitu ngerti gitu. Nah ternyata yang vernacular itu adalah yang cenderung mengekspos kayu-kayunya begitu sampai atapnya itu enggak, plafonnya di atas kayu. Plafonnya di atas usuknya. Terus Indis yang bergaya kolonial ya. Nah itu agak unik buat saya. Agak unik ya, baru. Developer ini. Nah terus yang kedua, developer itu pada waktu itu di Jogja itu baru saya tahu itu listriknya underground, jadi kabel nggak ada di atas. Oh luar biasa sekali. Jadi di bawah tanah. Ya terus ininya tinggi memang tinggi 1 meter lebih yang ini. Jadi di jalannya di bawah kayak ini juga. Itu awalnya. Sip, kita masuk ke pertanyaan ketiga, makin seru aja nih teman-teman pembahasan mengenai perumahan ya. Ini di beberapa desas-desus ya Pak ya, yang saya pernah dengar ini kan merupakan salah satu kawasan perumahan yang katanya dinyatakan elit khusus di daerah Cirebon nih pemirsa. Di daerah Cirebon, elit. Ya, boleh dijelaskan nggak Pak sih kira-kira kenapa gitu mereka bisa mengatakan ini elit? Elitnya karena apa gitu? Nah, itu lahannya nggak terlalu gede. Lahannya tidak terlalu besar. Rumahnya minimalis. Tapi didesain sedemikian rupa supaya kecil tapi kelihatan lega. Oke. Termasuk plafon kan kita naikin tuh di ruang keluarga dan ruang tamu itu sampai 4,1 meter plafonnya. Ya. Desain pintunya kita buat tinggi-tinggi 2,4, bahkan yang 2 lantai itu 2,6 itu tingginya pintu. Wow, tinggi. Nah, itu Mas. Nah, kemudian kan space di belakang sebisa mungkin tetap ada sisa tanah. Walaupun para peminatnya atau pembelinya kadang-kadang sayang dihabisin aja. Kita desainer itu punya tujuan. Iya ya. Sirkulasi udara itu paling penting, kenyamanan.
Yang kedua ya kalau ada hal-hal yang ini masih ada di belakang, tidak dikeluarin di halaman depan atau bahkan ke jalan. Ke jalan yang nantinya akan mengganggu perjalanan orang lain ya Pak ya. Yang paling penting di samping mengganggu, pemandangan jadi kurang nyaman lagi. Luar biasa. Karena ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul. Nah jangan salah, makanya kita tadi kembali ke depan tadi, elit dan tidaknya itu saya sebagai marketing mengamati juga begini. Ini yang beli habitnya beda-beda. Iya. Dia Habitnya beda-beda. berasal dari kebudayaan atau kebiasaan yang berbeda-beda. Nah ada yang nggak apa-apa, walaupun rumahnya bagus dijemur di depan ya nggak apa-apa. Bahkan mohon maaf di Indramayu kan ada rumahnya bagus, mewah gitu ya gedungnya, tapi di depan tetap jemur padi. Luar biasa. Saya begitu kan? Iya betul. Ini memang apa ya, budaya ya. Uniknya di sini. Uniknya ya. Oke, jadi mungkin bisa sama-sama kita tangkap adalah salah satunya kenyamanan yang dijual tadi ya Pak ya. Iya, itu Mas. Jadi salah satunya kenyamanan. Ini Greenland Sendang ini kita desain sedemikian rupa. Bahkan kita Mas, kenyamanan itu ada berbagai ini ya. Kalau ukurnya jalan yang lebar, Iya, ada. kaki, drainasenya, salurannya, Oke, salurannya ya, aman. penataan kayak resapan, septic tank dan lain sebagainya. Itu pun ukurannya itu sudah kita hitung dengan area segini itu saya drainasenya harus berapa besarnya. Itu sudah kita pertimbangkan. Satu, yang kedua lebar dan sempitnya jalan-jalan kawasan. Iya. Itu sudah kita pertimbangkan. Di sini rata-rata 3 mobil ya. Iya. Artinya kanan kiri parkir, tengah masih bisa ya Mas? Oke, tadi bicara mengenai press nih. Agak sensitif nih. Sekarang bicara mengenai press. Pak, kalau boleh bertanya nih saya masalah harga ya. Kira-kira untuk perumahan ini tuh dari yang standar sampai yang paling tinggi dipatok sekarang dengan harga berapa? Sekarang kalau sekarang itu kita mulai 500-an ya, 500 yang masih ada karena tergantung luas tanahnya sebetulnya. Kita ini konsep kita ini rahasia tapi ya bisa itu sebetulnya kan tergantung keluasan square meternya, baik bangunannya maupun bangunan sudah kita standarkan. Tipe 48 itu luas bangunan, tipe 60, tipe 65, ada yang 2 lantai sekarang tipenya agak kecil tapi 2 lantai, 78 kamar 3 ini, tipe 82, tipe 92 itu untuk standarnya, walaupun boleh dikembangkan ya lahannya di belakang masih silakan gitu. Jadi harganya tadi? Harganya yang paling kecil itu yang masih ada kita jual ya di 570 sebelum diskon. Oke, 570 sampai yang paling apa? Sampai yang paling standar yang paling tinggi 1,2 M. 1,2 M. Itu yang luas tanahnya agak gede, 2 lantai. Oke. Itu kembali lagi ke tanah ya Pak ya? Ya, ukurannya. Karena kan kebanyakan orang kan bilang, oh sekian juta mahal gitu. Ya. Sebenarnya ada nilai apa nih yang dibeli dari sekian ratus juta itu Pak? Maksudnya, sorry, untuk bahan bangunannya tuh apakah bisa diklaim yang terbaik atau gimana? Bahan bangunan pada dasarnya umum ya, besi kan sama saja. Iya, besi sama aja. Saya beli ya ada yang begini Mas. Ada orang mengatakan besinya itu banci apa? Yang gitu. Besi banci itu misalkan ukuran 10 menjadi 8 atau 9. Nanti ada. Nah, kita ambil besi yang full. Wah, 10 ya 10. 10 ya 10. Yang 12 ya 12. Tanpa dikurangi. Ya yang ngurangi pabriknya, kita nggak bisa ngurangi. Kita tinggal milih mau beli yang berapa gitu aja. Gitu. Nah, seperti itu ya, konotasinya mungkin tanpa dikurangi. Standar kita semacam itu, bahwa nanti di lapangan kadang-kadang ada kendala misalkan, tapi itu jalan. Habis stop nggak ada itu yang full. Tapi kayaknya di kita tetap ada. Pilihannya tetap milih yang full kan. Jadi ada kalanya, termasuk keramik misalkan. Keramik itu kita nggak bisa menyebut merek tertentu untuk memastikan karena yang bisa kita sebut setara. Karena pengalaman saya di Patok ini besok langka. Bingung. Iya, bingung. Nah, itu nggak dimengerti oleh masyarakat ketika kita mengiklankan. Ya. Nah, kadang-kadang kan itu menjadi kesulitan kita sendiri. Nah, kalau bicara mahal,
apa yang bisa mahal atau bahannya apa, enggak, bahan sama, semen juga sama, Sebenarnya sama ya. sama yang lain sama, tinggal milih mereknya apa gitu. Kita pakai kebanyakan pakai LC gitu. Terus keramik juga sama, mereka bisa beli juga sama. Yang agak beda mungkin ya kalau semen campurannya, ukurannya berapa. Kan orang sah-sah saja misalkan begini, pada umumnya 1:6 atau banding 8. Saya bilang umum 1:8, saya buat 1:6 kan boleh-boleh saja. Tanpa saya harus ngomong kepada pembeli bahwa tak kasih lebih kan nggak apa. Tapi maksudnya supaya orang bisa membuktikan. Termasuk begini nih, maaf nih, kita agak sedikit sombong nih. Bayangin kalau saya di Cirebon harus bawa pasir dari Jogja, dari Merapi. Berapa harganya tuh? Iya, luar biasa ya. Walaupun nggak semua loh, tetap kita bagian tertentu khusus untuk konstruksi, ngecat, ngecor kolom-kolom itu tetap pakai pasir Merapi. Kenapa? Karena pasir Merapi itu kualitas satu. Galunggung sebetulnya ada juga. Tapi dan Galunggung. Itu tujuannya apa? Ya belain konsumen juga, rumahnya biar bagus betul kualitasnya kan, gitu kan. Iya. Itu Mas. Terus yang kedua, ini agak sedikit ini tapi ya nggak apa-apa. Itu jalan itu paving itu. Paving itu saya pesennya di Jogja. Paving. Untuk pembelian pavingnya aja itu, Pak. Nah, pesen makanya itu belakang belum di paving itu. Karena pesen nanti sampai jadi baru dikirim semua. Kalau belum ya belum bisa ngirim katanya. Tapi kita nggak apa-apa, kita schedule-nya aja atur kan gitu. Padahal di Cirebon juga banyak ini, Pak. Yang pertimbangannya tidak bermaksud merendahkan, kembali kepada kualitas. Kita meyakini bahwa pasir Merapi lebih baik daripada pasir Cidahu. Ya itu sah saja ya, itu kompetisan. Karena material utamanya kan pasir sama semen. Iya betul. Kalau semennya kan sama, sebenarnya sama. tapi pasirnya Yang nggak bisa sama. Iya betul. Nggak bisa sama, bener nggak Mas? Benar. Nah itu yang jadi masalahnya kan. Jadi Luar biasa ya. Jadi kita sama-sama paham nih pemirsa ya, kenapa sih bisa dikatakan ya tadi dikatakan harganya ya kualitas tidak akan membohongi harga ya Pak ya. Sebenarnya gitu, karena kalau dari pembicaraan sama Pak Bambang nih, dari bahan-bahannya aja eksklusif gitu tuh ya teman-teman, dari langsung didatangi dari Jogja, padahal Cirebon juga banyak sebenarnya kalau berbicara stok pasir ya Pak ya. Cuman ternyata tadi kualitas yang diutamakan. dan pengerjaan Mas, saya tambahin, pengerjaan itu kita strength. Tidak semua orang memahami mungkin, apalagi yang awam ya. Iya. Saya yang sudah lama di sini, pengerjaan itu kadang-kadang saya sendiri aja. Wah, ya udahlah, toleransi nggak apa-apa. Kita tabiat manusia kan begitulah, kurang sedikit nggak apa-apa lah. Enggak. Tanpa toleransi. Iya, kalau bisa zero. Ya zero toleransi. Dalam artian yang sudah kita patok seperti itu, usahakan dipenuhi gitu loh. Jadi misalkan nih, natnya harus begini, ya nggak boleh yang jelek-jelek ini. Itu sikunya itu harus lancip, ya lancip, tidak boleh. Ya makanya QC-nya ada. Saya sebagai marketing yang terdepan juga ikut meng-QC untuk apa ya, kualitas pengerjaan dan sebagainya. Walaupun ya tidak streng-streng banget, karena kadang-kadang kalau dikencengin banget juga mereka. Nah tapi kembali bahwa ini handmade, rumah itu kan handmade. Nanti ada juga orang, Pak itu kok bisa bagus, nggak ada retak-retaknya, yang ini kalau retak-retak itu kok bisa rapi, ini kok enggak. Masnya buat produk yang sama, bahannya sama, ketika handmade, yang ini jadinya mulus banget, yang ini kurang. Saja saya kira. Kalau di rumah lagi berantem sama istrinya, di sini ya apa nempel. Iya bisa jadi ya. Kalau mood gitu dong. Tapi tetap kita kendalikan, kita kontrol, terus yang kurang ya kita rapikan. Saat mau kita serahkan, kita sudah melalui tahapan QC dulu ya Pak. Sebelum serah terima kunci itu Pak. Dari awal itu mulai fondasi di QC, perbagian, terus sampai bahan itu misalkan kok belang gitu kan, kok kurang tebal catnya ya kita gitu. Intinya kembali, konsumen itu sebetulnya adalah nyawa kita juga.
Jadi ketika konsumen itu kurang begini, ya kita perhatikan, tentunya sebatas kemampuan kita. Satu pertanyaan terakhir Pak buat saya, buat Pak Bambang nih. Ini salah satu desas-desus juga dari teman-teman yang saya dengar. Saya dengar juga nih untuk pengajuannya tuh kayaknya katanya agak sulit dan ribet dan lain sebagainya nih Pak. Untuk pengajuan rumahan daerah sini nih. Mudah banget Sebenarnya. Boleh Pak dijelaskan? Datang, lihat kaplinnya suka, di booking. Iya. Setelah booking silakan konsultasi desain, siapkan DP-nya, jalan. Atau mau dibayarnya bertahap ke kita ya jalan. Boleh. Mau di cash keras juga jalan. Tentunya harganya kan beda yang cash sama yang bertahap. Nah mungkin yang dipertanyakan kaitannya dengan KPR nih, pengajuannya gimana, susah gitu kan. Nah kembali Mas, ini kalau masalah KPR ini kan bahkan hubungannya adalah kebijakan pemerintah juga sebetulnya, karena berkaitannya dengan keuangan perbankan. Bagi developer itu sebagai apa ya istilahnya, support juga untuk bagi orang yang ingin punya rumah tapi tidak punya uang cash. Iya. Artinya saya nih Pak. Sebetulnya bank itu kan begini Mas, konsep. Ketika beli melalui KPR itu pada dasarnya belinya ke bank beli ke saya, dikasihkan konsumennya, dijual ke konsumennya. Dijualnya berapa? Harga secara ininya ke saya 1 miliar, dia 1 miliar, tapi plus bunganya. Nah, kita tidak sampai menganalisa sampai ini bakal macet juga bakal ini nggak sampai kalau marketingnya developer, walaupun kadang-kadang sambil ngobrol apa sih usahanya ini sih kayak gitu, apa sih oh iya, karena kita begini Mas, kita nggak boleh underestimate dulu. Saya pengalaman tahun 92 kalau nggak salah itu, ada seorang itu pakai sandal naik becak, sandal gede gitu, celana pendek. Pada waktu itu belum tren lah orang laki-laki pakai celana pendek, nyantai-nyantai gitu jalan ke kantor gitu. Ini ada jalan mau beli rumah. Pada waktu itu saya baru marketing itu, karena rumahnya paling mahal di komplek yang saya jual. Saya temukanlah ke atasan saya. Ketika atasan saya itu menolak, nggak beli ini. Ciring saya jalan pada itu, saya kejar lagi tuh becak, sambil ngobrol, lihat lagi aja Pak gitu kan, gitu kan. Setelah saya tanya-tanya, besoknya bayar pakai dolar, memang pakai dolar, ternyata kepala pajak. Luar biasa. Jadi pakai dolar cash, pakai dolar cash mulai ya. Nah nggak nawar lagi, nggak nawar. Jadi ternyata tidak sulit juga, ternyata yang penting ada komunikasi jelas dan ada dokumentasi secara jelas dan fisik ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak Bambang sama-sama informasinya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Boleh komen juga di bawah, dan barangkali butuh informasi kami sertakan juga di link mengenai informasi mengenai perumahan Greenland ini. Terima kasih teman-teman. Salam wow Sena.